Anak Indonesia hebat, bertemu kembali dengan Ibu Oliva Sarah Ginting dalam pembelajaran matematika. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bangun datar segi 4. Nah, sebelum kita membahas bangun datar segi 4, apakah kamu sudah mengetahui betul bagaimana itu bangun datar segi 4? Kalau kamu serius dan cermat mengamati pembelajaran yang Ibu sajikan, kamu bisa memahaminya. Sesungguhnya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai bangun datar yang bentuknya segi 4. Salah satu contohnya adalah pintu. Baik, agar lebih jelas, mari perhatikan tujuan pembelajaran dari bangun datar segi 4. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal jenis bangun datar segi 4. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat bangun datar segi 4. Yang ketiga, menentukan luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Manfaat pembelajaran, siswa dapat menerapkan sifat, rumus untuk menghitung luas dan keliling segi 4 dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih jelas, mari amati penjelasan Ibu Guru. Segi 4 adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Pada umumnya, segi 4 dibedakan menjadi segi 4 tidak beraturan dan beraturan, seperti persegi dan persegi panjang dan bangun datar lainnya. Inilah contoh bangun datar segi 4 persegi. 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Berikutnya, ciri-ciri dari persegi. S disebut sisi persegi. Inilah S. Yang kedua, semua sisinya sama panjang. Keempat sisi persegi tadi sama panjang semua. Sebagai contoh, di gambar ini saya buat 10 cm. Jadi semua sisinya sama-sama panjangnya 10 cm. Yang ketiga, semua sudutnya siku-siku. Siku-siku artinya besarnya 90 derajat. Yang keempat, diagonalnya saling berpotongan. Inilah diagonal yang saling berpotongan itu, memiliki 2 diagonal. Berikutnya, untuk menghitung keliling persegi dapat digunakan rumus 4 kali sisi. Berikutnya, untuk menghitung luas persegi dapat digunakan rumus sisi kali sisi. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Kalau belum, silahkan amati sebentar kembali pembelajaran yang sudah Ibu sajikan. Kita lanjutkan dengan persegi panjang. Inilah gambar bangun datar segi 4 yang namanya persegi panjang. Memiliki 4 sisi dan 4 sudut. 1, 2, 3, 4. 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Ciri-ciri yang pertama, P disebut panjang. Inilah dia P. Yang kedua, L disebut lebar. Inilah dia L. L itu lebar. Yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang manakah sisi yang berhadapan itu? Sisi yang ini berhadapan dengan sisi yang ini. Sisi yang ini berhadapan dengan sisi yang di atas. Yang berikutnya, diagonalnya saling berpotongan. Persegi panjang juga memiliki diagonal yang saling berpotongan. Ini dia. Berikutnya, untuk menghitung keliling persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus 2P tambah 2L. 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Untuk menghitung luas persegi panjang, kita dapat gunakan rumus panjang kali lebar. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Silakan cermati kembali videonya agar kamu lebih paham. Supaya kamu lebih paham, mari perhatikan contoh nomor 1. Paman Sam membuat taman berbentuk persegi panjang berukuran 7 meter kali 5 meter. Berapakah luas taman Paman Sam? Jawab. Karena taman Paman Sam bentuknya persegi panjang, jadi untuk menghitung luasnya kita gunakan rumus luas persegi panjang.
Sebelum ke sana, kita gambar dulu bentuk taman Paman Sam. Ini dia bentuk tamannya. Dalam soal, taman berukuran 7 meter kali 5 meter. Berarti yang 7 meter disebut sebagai panjang. Yang 5 meter disebut sebagai lebar. Rumus untuk menghitung luas taman adalah panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya 7 meter, lebarnya 5 meter. 7 kali 5 sama dengan 35 meter kuadrat. Meter kali meter, meter kuadrat. Kalau belum paham, silahkan kembali cermati video yang Ibu berikan. Baik, untuk contoh yang kedua, sebuah lantai berukuran 3,0 meter kali 3 meter. Akan ditutupi ubin persegi berukuran 30 cm kali 30 cm. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan jika harga satu ubin Rp30.000? Jawab. Sebelum kita menjawabnya, kita harus tahu dulu langkah-langkah untuk menjawab soal. Yang pertama, harus kita tentukan luas lantai dan ubin. Yang kedua, kita perhatikan satuannya. Jika satuan luas lantai dengan satuan luas ubin berbeda, maka salah satu harus kita ubah. Yang ketiga, tentukan banyak ubin. Yang keempat, biaya adalah jumlah ubin dikali harga satu ubin. 3. Nomor 2, jawaban contoh kedua, diketahui ukuran lantai sama dengan 3,0 meter kali 3,0 meter. Ukuran ubin sama dengan 30 cm dikali 30 cm. Yang ditanya, biaya jika satu ubin harganya Rp30.000. Jawab. Luas lantai sama dengan 3,0 meter kali 3,0 meter sama dengan 9 meter kuadrat. Kenapa ini kita kalikan langsung? Karena lantainya berbentuk persegi. Tadi rumus untuk menghitung luas persegi, sisi kali sisi. Ini juga seperti itu. Nah, yang kedua, luas ubin. Ubinnya juga berbentuk persegi. Jadi, 30 kali 30 cm sama dengan 900 cm kuadrat. Kita perhatikan di sini, satuannya tidak sama, yang 1 meter dan yang satu lagi cm. Maka salah satunya harus kita ubah. 9 meter kuadrat sama dengan 90.000 cm kuadrat. Jika satuannya sudah sama, maka banyak ubin dapat ditentukan. Banyak ubin sama dengan 90.000 dibagi 900. Sama dengan 100 buah. Jadi banyak ubin yang akan habis atau yang akan diperlukan adalah 100 buah. Berikutnya untuk menghitung biaya. Biaya sama dengan 100 buah dikali Rp30.000. Kenapa dikali 30.000? Karena harga satu ubin Rp30.000. Jadi dapat jawabannya 3 juta rupiah. Jadi biaya yang dibutuhkan supaya lantainya tertutup semua ubin adalah 3 juta rupiah. Jika belum paham, silahkan cermati kembali video dari Ibu Guru. Untuk menguji pemahaman anak-anak sekalian, mari kerjakan latihan ini. Ayo ditulis soalnya, ditulis, diketahui, dan ditanya secara lengkap. Ada sebuah ruang tamu berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Sekeliling ruang tamu itu akan dicat dengan biaya Rp50.000 per meter. Berapakah biaya keseluruhan mencat ruang tamu? Jawab, solusi yang Ibu berikan adalah yang pertama, kamu harus cari dulu keliling ruang tamu tersebut. Yang kedua, biaya keseluruhan. Rekam ya, tulis iya enggak menulis. Terus. Mari kita perhatikan kunci jawaban dari latihan tadi. Diketahui panjang sisi sama dengan 4 meter, biaya Rp50.000 per meter kuadrat, yang ditanya biaya keseluruhan.
Jawab, keliling ruang tamu sama dengan 4 kali sisi. Karena ruang tamunya berbentuk persegi, jadi kelilingnya 4 kali sisi. Sama dengan 4 kali 4, sama dengan 16 meter kuadrat. Biaya sama dengan Rp50.000 dikali 16 meter kuadrat, sama dengan Rp800.000. Jadi anak-anak sekalian, coba bandingkan jawaban kamu dengan jawaban yang saya buat. Jika kamu sudah membandingkan jawaban kamu dengan jawaban ibu guru, jika sudah benar, selamat, kamu bisa. Jika belum benar, perhatikan kembali di mana letak kekeliruan kamu. Yang penting kamu harus tetap semangat belajar supaya lebih pintar. Nah, baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwasanya yang pertama, bangun datar itu adalah bangun datar 2 dimensi yang dibatasi oleh garis-garis. Bangun datar segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Berikutnya, contoh bangun datar segi 4 beraturan seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, trapesium. Kenapa dalam pokok bahasan hari ini kita hanya membahas persegi dan persegi panjang? Dikarenakan ini adalah video pembelajaran yang singkat. Berikutnya, untuk menghitung luas persegi, kita dapat mencarinya dengan sisi kali sisi. Keliling persegi 4 kali sisi. Untuk persegi panjang, luasnya kita hitung dengan panjang kali lebar. Untuk kelilingnya sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, perlu juga kamu ketahui supaya kamu tetap tekun mempelajari bangun datar segi 4 ini adalah menjadi salah satu materi prasyarat untuk mempelajari teorema Pitagoras pada bahasan berikutnya dan juga geometri bangun datar pada pokok bahasan yang akan datang. Salam sagu saja, tetap semangat, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.